Jadi tuh ya, memang kadang di depan mata itu kayaknya terlihat ada rezeki yang besar. Jadi kalau diuangkan, apa yang nilai yang ditawarkan tadi melebihi. Saat aku mendampingi mereka, setelah selesai, aku prepare dengan teman-teman. Aku tidak lupa tuh selalu mengucap syukur karena aku bisa dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, aku dipertemukan dengan yang ini orang susah gitu mau kenal dengan orang ini, tapi aku punya kesempatan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Alhamdulillah, ini kedua kali kita berada di tempat Kak Yanis. Masya Allah. Kalau video sebelumnya tuh Kak, itu rame tuh Kak, jutaan yang nonton. Ya nonton ya? Iya, jutaan yang nonton. Dia repost berulang-ulang pun tetap viral. Masya Allah. Berarti kan banyak yang tertarik nih dengar kisah Kak Yanis. Jadi kepikiran dari tim kita, oh gimana caranya kita tuh coba angkat lagi kisah Kak Yanis. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang proses hidayahnya masuk Islam, Betul. sampai akhirnya mantap hatinya memutuskan untuk istiqomah dalam Islam. Nah, kalau hari ini kita mau bicara tentang hikmahnya. Jadi ketika sudah meluk sama Islam, apa sih hal-hal yang mungkin Kak Yanis pengen ceritakan yang kiranya ternyata selama ini ketika masuk Islam, tadinya saya emosian, misalnya kayak gitu kan. Ternyata ketika udah masuk Islam, responnya seperti ini loh terhadap ujian ini gitu loh. Boleh nih Kak Yanis, boleh ceritakan. Baik. Terima kasih buat Sandang yang sudah datang kembali ke sini. Kangen-kangenan kita ya hari ini ya. Baik buat para penonton semuanya, kenalkan nama saya Yanice Elizabeth Ida. Jadi saya biasa dipanggilnya Yanis. Saya dulu sempat menjadi dosen di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai seorang akunting di perusahaan batubara. Kemudian lebih banyak juga saya bekerja untuk ngurusin artis-artis. Ya, jadi banyak banget sudah artis yang pernah saya urusin ya pokoknya band-band besar lah. Itu suatu hal yang memang luar biasa juga buat hidup saya. Kemudian hari ini kita bercerita ya kemarin saat jadi mu'alafnya ya. Jadi ini sekarang saat saya sudah menjalani hidup sebagai seorang mu'alaf. Jadi memang sempat jatuh bangun juga. Jadi apa ya, kadang itu ada rasa males ya. Memang setan itu luar biasa, menggoda kita, membisikkan untuk capek, nggak usah sholat. Tapi itu kadang ya memang harus dilawan, harus dipaksakan. Memang harus dipaksakan. Saya merasakan banget yang namanya saat subuh itu, wah luar biasa, betul asli. Tapi saya tetap melawan. Yuk bangun, aku mau sholat. Jadi itu memang hati yang harus keras, harus melawan. Karena begitu kita sudah bangun, kita sudah ambil air wudhu, enak banget. Enak banget. Itu ndak ada lagi tuh yang ngantuk ya. Ada rasa males yang memang mengawalinya tuh luar biasa, betul. Dan saya banyak banget mendapatkan hikmah setelah menjalani kehidupan sebagai seorang mu'alaf. Jadi
Saya dulu tidak tahu kalau dengan membaca Al-Fatihah itu ya, berulang kali sampai ratusan kali. Saya dulu tuh sambil naik sepeda motor, sambil baca itu ya, baca Al-Fatihah sepanjang jalan, semua jalan yang saya lewatin saya pasti bacanya Al-Fatihah. Itu benar banyak hal keajaiban yang saya dapatkan, terutama di rezeki. Rezeki yang... Ya, jadi tiba-tiba tuh ada teman telepon, Bu Yanis, saya mau pesen soto Banjar. Hah? Oh iya, buat acara arisan. Tuh udah selesai satu ya. Tiba-tiba lagi, Bu Yanis, saya mau pesen soto Banjar. Tapi memang di waktu yang tidak bersamaan. Tapi kan kadang kita ngerasa, kita baru membaca Al-Fatihah gitu ya. Apalagi kalau kita semakin jauh mendalami, kita semakin belajar. Ya aku juga kebetulan aku punya guru. Jadi aku sempat beberapa kali balik ke kota Banjarmasin. Selain aku juga punya guru di sini di kota Pontianak. Ustadz yang ngajarin aku itu namanya Pak Ustadz Agus. Nah jadi beliau juga ngajarin aku ngaji. Kemudian beliau juga yang ngajarin untuk bacaan-bacaan apa saja sih yang harus dibaca, yang bagus. Ya semua sih bagus, nggak ada yang nggak bagus ya. Tinggal kitanya saja, mau yang mana. Kemudian aku sempat pulang ke Banjarmasin. Waktu itu aku ditelepon sama teman, Kak Yanis, dia bilang, bisa nggak minta tolong Kak Yanis kontakkan manajernya Mulan Jamila. Masya Allah. Jamila ya? Ada apa? Saya bilang, ini ada teman ulang tahun. Acaranya private party. Oh oke. Sekaligus beliau mau meluncurkan jilbab, dia bilang. Oh iya baik, tapi diiniin dicombine sama acara ulang tahun. Oh ya baik. Akhirnya saya telepon lah teman. Sebetulnya saya lama juga tuh nggak telepon-teleponan sama Mbak Mira ya. Habis itu saya telepon, Mbak, lu masih inget nggak sama gua? Gue bilang, iyalah gua inget lah sama lu, mana bisa lupa. Dia bilang, oh syukurlah Mbak, ada temen mau acara ulang tahun di kota Banjarmasin. Tanggal sekian, aku bilang, kira-kira bisa ndak? Oh sebentar Nis, aku cek dulu, dia bilang. Oke, beliau cek, ternyata Nis bisa, dia bilang. Oke. Terus Nis, harganya sekian. Oh oke, aku bilang. Terus beliau bilang, Nis, lu mau nitip ndak? Dia bilang. Oh aku bilang, terima kasih, tidak usah. Mungkin kadang orang menilainya itu, kamu ini banget sih, maksudnya kayak orang nggak perlu duit atau apa. Karena kan kadang hal-hal seperti itu kan sebetulnya hal yang wajar. Tapi tuh aku tuh ya waktu beliau ini, Nis, lu mau nitip nggak? Dia bilang, tidak usah. Aku langsung ngobrol sama Mbak Mira. Mbak Mira, kayaknya nih akulah nanti yang akan mendampingi kalian untuk acara di Banjarmasin. Padahal teman aku itu belum ngomong kalau aku yang akan mendampingi mereka ya untuk acara. Dan ternyata deal, teman di Banjarmasin deal, dia telepon, Mbak kita deal dengan Mbak Mulan Jamila. Dia bilang, oh oke, saya bilang. Dan Mbak Yanis tolong preparein waktunya. Karena Mbak Yanis dari Pontianak ke Jakarta, nginep di Jakarta semalaman, besok paginya subuh Mbak Yanis akan bawa mereka. Bawa rombongan Mbak Mulan Jamila.
Oke, aku bilang. Jadi itu ya, memang kadang di depan mata itu kayaknya terlihat ada rezeki yang besar. Tapi aku bukan mau menangkap rezeki itu. Padahal ditawarkan gitu ya. Tidak, aku bilang. Tapi aku yakin, ini pasti aku akan bawa mereka. Jadi kalau diuangkan, apa yang nilai yang ditawarkan tadi melebihi saat aku mendampingi mereka. Dari tiket pesawat Garuda PP. Kemudian aku nginep di Terminal 3 karena memang kita Garuda tuh kan di Terminal 3. Aku nginep di sana karena biar tidak jauh-jauh, besok subuhnya aku ke Terminal 3 itu dekat. Jadi hanya jalan kaki, memang lumayan lah kita jalannya ya. Habis itu sudah aku bawa mereka sampai di kota Banjarmasin dan banyak hal yang aku dapatkan. Rezeki itu enggak tahu lah ya, pokoknya semua jalan diberi kemudahan. Kami sampai dengan selamat, kemudian kami menuju ke Batu Licin. Kemudian kita acara di sana, acaranya luar biasa. Dan aku tidak pernah mengira ya, aku akan bertemu dengan orang kaya. Orang yang luar biasa lah ya. Jadi si ibu yang punya acara ini baik luar biasa. Kita berkenalan apa segala macam, udah. Akhirnya dalam perjalanan kita juga alhamdulillah ya tidak ada kendala, semua diberikan kemulusan sampai kita ke Batu Licin di Pantai Angsana. Setelah selesai, aku prepare dengan teman-teman. Aku tidak lupa tuh selalu mengucap syukur karena aku bisa dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, aku dipertemukan dengan yang ini orang susah gitu mau kenal dengan orang ini, tapi aku punya kesempatan berkenalan. Selesai acara dong, kemudian launching lah jilbab Verina official ya. Sudah selesai acara tersebut. Jadi di sana ada artisnya, ada Mulan Jamila dan ada Fabio Asar. Itu asik banget lah, pokoknya asik banget acara itu. Sudah besoknya lagi aku harus mengantar Mulan Jamila dengan Mbak Mira balik ke bandara, tapi kita harus nginep dulu. Karena selesai acara kita kalau tidak salah waktu itu jalan sekitar jam 2 malam. Kita nganter, singkat cerita udah selesai, akhirnya mereka nginep kita di hotel di bandara. Kemudian subuhnya kita beresin, aku antar mereka untuk ke pesawat. Selesai itu aku harus jemput lagi DJ Katy Butterfly. Aku jemput dia, jadi aku tidak pulang, aku tetap ada di bandara. Aku jemput dia, kemudian selesai aku ketemu dengan beliau dan orangnya juga ramah sekali, luar biasa, baik banget ya dengan rombongannya. Kemudian aku bawa ke Batu Licin kembali. Itu perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam ya. Sampai kita di Batu Licin, kemudian mereka cek sound apa segala macam. Acara lagi dong, pokoknya malam itu karena ada juga Nela Karisma, ada si DJ Katy Butterfly, udah acara rame. Selesai acara, bangun pagi, aku bertemulah dengan ibu yang punya acara, dengan Bu Verina. Kok ketemu? Kemudian beliau bilang, Bu Yanis, boleh enggak Ibu jadi resellernya jilbab Verina official di kota Pontianak? Ya aku kaget dong, karena jujur saja, ini kita baru kenal, tapi orang sudah percaya sekali
Bu, aku bilang, terima kasih banyak Bu, aku bilang. Iya, sama-sama, dia bilang. Dan beliau akhirnya, nih bawa, ini untuk contoh. Beliau kasih aku 3, dan ternyata begitu aku sampai, aku kembali ke kota Pontianak, lumayan lah untuk penjualan. Ada sekitar 50 jilbab lah waktu itu keluar. Nah, setelah itu aku kembali disibukkan untuk menekuni bisnisnya aku lagi. Jadi sambil berbisnis jilbab, aku juga berbisnis soto Banjar. Jadi soto Banjar ini luar biasa. Maksudnya rumah ini kan tidak berada di tengah kota, tapi ada di bagian barat kota Pontianak, ya. Dan kalau dari kota tuh jauh sekali. Tapi Masya Allah, teman-teman, itu yang datang ke sini untuk arisan lah, mereka memilih untuk makan di sini. Kemudian catering itu juga tidak berhenti-berhenti. Alhamdulillah lah pokoknya. Jadi memang asal kita percaya sholat jangan ditinggalkan, kemudian zikir, walau hanya subhanallah atau apa sih namanya itu ya, zikir Jibril itu, Allahumma sholli ala sayyidina, itu zikir apa tuh, Jibril ya itu ya, atau zikir apa ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, salawat Jibril, salawat Jibril. Nah, itu selalu. Jadi aku sambil masak subuh ya, aku pasti bangun karena memang pesanan itu mereka kebanyakan makannya di pagi hari. Bu Yani minta tolong jam 8 sudah harus siap di kantor ya. Baik. Jadi itu ya, aku biasa subuh jam 3 sebelum memulai semua pekerjaan, aku sholat. Selesai sholat sebelum apa sih namanya, sebelum subuh. Tahajud. Tahajud, kemudian sebelum subuh. Selesai sambil masak, sambil sholawat. Jadi itu aja yang diiniin ya. Kadang tuh mau nangis rasanya. Kenapa mau nangis? Tuhan itu sayang banget sama diri aku. Sayang luar biasa. Kenapa aku bilang sayang luar biasa ya? Banyak hal aku di keberkahan, kemudahan, kemudian dekat dengan orang-orang yang entah itu pejabat, entah itu pokoknya orang-orang yang luar biasa, yang mungkin untuk berteman dengan mereka itu susah, sulit, tidak sembarang orang yang bisa dekat dengan mereka. Tapi itu ya, Allah tuh memang luar biasa. Padahal aku hanya modalnya jualan soto Banjar ya. Bayangkan, dosen, pernah jadi kepala akunting ya, pokoknya dulu wanita karir, bisnis apa ini itu segala macam. Sekarang aku jadi tukang soto ya, tukang jual soto. Tapi luar biasa. Jangan salah. Aku coba fokus untuk bisnis soto, dan aku juga tidak melupakan yang namanya selalu mengucap syukur, selalu berdoa kepada Allah, karena Allah tuh luar biasa. Banyak hal, banyak mukjizat yang terjadi ya, yang aku rasakan. Jadi banyak hal-hal yang rasanya itu tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Kemudian kayak soto nih ya, petinggi-petinggi yang ada di kota Pontianak ini ya, suka menikmati soto Banjar. Soto Banjarnya Acil Yanis. Soalnya jarang yang punya kan soto Banjar. Jadi Kak Yanis Mbak.
satu-satunya nih, Pontianak. Enggak. Sebelum aku banyak. Tapi ya mungkin kita ada caranya masing-masing. Iya. Jadi kalau di sini selain aku membuat makanan yang enak, tapi jangan salah. Di sini juga diperlukan melayani. Kita melayani orang, ya. Jadi aku kalau sudah ada cateringan soto Banjar, walaupun aku punya anak buah, tapi aku selalu ada di sana. Walaupun ada 2 tempat, misalnya aku selalu berusaha, aku tetap mampir dulu ke salah satunya, baru nanti di sini aku rasa aman, baru aku ke yang satunya lagi. Kenapa? Jadi kita perlu memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana kita tepat waktu. Jadi misalnya orang bilang, Bu Yani saya maunya jam 8, sudah siap. Kamu tahu jam berapa aku sudah ada di sana? 5:30 aku udah pergi ke kantor tersebut. Jam 6 udah sampai di sana. Aku pasti udah prepare tuh sama orang yang pesan sama aku ya. Tolong aku nanti di sana jam 6 aku udah datang. Aku minta pintunya dibuka. Jadi saat aku datang, aku sudah tinggal masuk, tinggal susun. Jadi aku dengan pegawai yang aku ajak untuk kerja, ya, kita langsung bagi kerjaan. Ada yang potong ketupat, ada yang nyusun piring apa segala macam, ada yang motongin telur, ngeracik telur apa. Pokoknya begitu jam 8 saat orang menginginkan, semua sudah tersedia, sudah terhidang dengan baik. Sebelum jam 8 itu semua beres. 7:30 semua udah tersaji di atas meja, udah rapi. Dan saat orang itu datang untuk ngecek, Bu, mohon maaf semua sudah beres. Oh iya Bu Yani, terima kasih. Jadi memang pelayanan seperti itu akan membuat orang merasa percaya bahwa kita betul-betul mengerjakan pekerjaan ini dengan baik untuk menghasilkan hal yang baik juga. Dan di sini juga kerja itu butuh keikhlasan. Jangan malu, ya, jangan gengsi. Nggak ada gengsi di sini. Jadi ya, aku turun melayani. Jadi ngambilkan kuahnya. Jadi saat orang mau menikmati makanan soto Banjar itu ya, kuah udah kupanasin, udah panas, udah sampai gimana ya. Bu Yani, kita mau makan. Oh baik Ibu, saya bilang. Izin ya, nanti saya aja yang kasih kuahnya. Dan di situ orang merasa dilayani, dihargai. Maaf Bapak, saya yang ambilkan. Jadi pelayanan seperti itu membuat orang merasa nyaman. Itu yang aku pelajarin ya, secara psikologinya ya. Terus semua yang ada juga usahakan di atas meja bersih. Karena kita makanan. Jangan sampai di atas meja kotor. Jadi misalnya orang habis ambil kecap misalnya ya, iniin kecap, terus ada misalnya ada noda-nodanya di bawah sedikit, terus ada bekas minyak apa gitu ya. Cepet aja ambil tisu, rapikan, bersihkan. Karena apa? Kita melihat, kita memandangnya pun enak. Jadi di situ harus selalu bersih. Dan itu juga yang aku iniin ke anak buah aku. Kemudian apa lagi ya? Banyak sih, banyak banget yang di luar dari ininya aku.